Imam Ali karramallahu wajhah berkata, ujar Sidin, jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaknya kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit. Artinya ibadah yang diterima itu nilainya besar, nilainya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana a'malal arifin wa ahsana ahwalahum ba'da sayrihim maqamatiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril alamin, imamil abrar wal muqarrabin, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah dan pertolongannya, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-46 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari rahimahullah, husnul a'mal nataiju husnil ahwal, wa husnul ahwal minat tahakkuki bimaqamatil inzal. Yang artinya bermula baiknya amalan-amalan merupakan buah daripada baiknya keadaan-keadaan, dan baiknya keadaan-keadaan itu bagian daripada kenyataan dengan menempati makam-makam agama. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-46 ini Imam Ahmad ibnu Athaillah menerangkan kepada kita tentang 3 hal. Pertama, tentang makam, artinya kedudukan atau tempat. Kedudukan itu membuahkan ahwal, keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu membuahkan amal yang baik. Jadi ada 3 hal. 1 amal, yang kedua hal, yang ketiga makam.
innal ibadati allati yuaddiha al-abdu kas-shalah masalan innama tutahaqqaqu biha al-husnu was-shalah bihaitsu takunu maqbulatan indallah azza wa jalla. Sesungguhnya ibadat-ibadat yang menunaikan akan dia oleh seorang hamba seperti sembahyang contohnya hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik, dinyatakan patut dengan sekira-kira ibadah itu diterima di sisi Allah azza wa jalla. Ibadah itu dikatakan baik, ibadah itu dikatakan patut apabila ibadah itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sebaliknya, ibadah itu tidak bisa dikatakan baik, ibadah tidak bisa dikatakan patut apabila ibadah itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibadah yang diterima Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang terdahulu, ibadah yang diterima Allah itu tidak ada namanya sedikit. Ibadah yang diterima Allah itu banyak. Misalnya 2 rakaat sembahyang, tapi diterima oleh Allah. Maka 2 rakaat itu jangan dikatakan sedikit. Itu banyak 2 rakaat itu kalau diterima oleh Allah. Jangankan 2 rakaat, 1 tarikan napas zikir la ilaha illallah, kalau diterima nilainya banyak di sisi Allah, jangan dibilang sedikit. Nah, tetapi kalau ibadah itu ditolak oleh Allah, itu kada bisa dikatakan banyak, walaupun banyak. Orang sembahyang 1000 rakaat tapi ditolak oleh Allah, kada kawa dipadahkan banyak itu. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, ujar Sidin, jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaknya kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit. Artinya ibadah yang diterima itu nilainya besar, nilainya banyak. Nah, jadi jangan kita berusaha untuk memperbanyak ibadah terlebih dahulu, jangan. Yang kita usahakan terlebih dahulu adalah bagaimana cara supaya ibadah itu bisa diterima di sisi Allah. Ini yang kita pelajari, ini yang kita usahakan. Kayak apa caranya supaya ibadah itu diterima. Nah, jangan berpikir supaya ibadah itu kawa banyak. Kayak apa yuk ibadah itu supaya tahan semalaman berzikir, kada usah berpikir itu. Kayak apa yuk sembahyang itu supaya kawa 1000 rakaat semalaman, kada usah berpikir itu. Nang dipikirkan dahulu kayak apa cara supaya ibadah itu diterima walau 2 rakaat. Nah, itu yang kita cari terlebih dahulu. Kalau sudah ini ibadah diterima oleh Allah, nah hanya berusaha memperbanyak. Ayo aja lagi 1000 rakaat kah, tapi asal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita usahakan supaya amal ini diterima dahulu oleh Allah.
Itu nang kita urus diri kita nih, kayak apa cara. Hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik dan patut sekira-kira ibadat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang sembahyang, ujar Nabi kita nih, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat aja, ada sampai 5 menit 2 rakaat itu, dia diganjar oleh Allah dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Coba 2 rakaat aja. Jadi kalau ibadah kita ini diterima oleh Allah, kada kau digisahan lagi, kada kau digisahan kalau diterima. 2 rakaat saja ibadah kita diterima oleh Allah, lebih baik dari dunia dan isinya, balasan yang akan diberikan Allah di akhirat kaina. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, la ilaha illallah, dihapus dosa 4.000. Nah, amun diterima la ilaha illallah 4.000, amun dosanya habisan, dosa anak bininya terhapus juga. Anak bininya sudah habisan, tetangga kiri kanan muka belakangnya pun dapat juga. 1 kali la ilaha illallah. Nah, jadi itu jar Sayyidina Ali tadi, itu yang kita cari, itu yang kita pentingkan, kayak apa cara supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Ini yang kita sungguh, ini yang kita berhimat dahulu. Wadzalika bitawaqquril ikhlas wa huduril qalbi wassafa minal ujubi warriya wa ghairiha minal afat. Yang demikian itu ibadah yang diterima Allah dengan sempurna ikhlas. Ikhlas. Dan lagi hati yang hadir. Baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama, jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Jelas. Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ibadah yang diterima itu dengan sempurna ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Nah, itu. Ibadah yang sah, ini urusan ilmu fikih. Kayak apa supaya sah sembahyang, supaya sah zakat, supaya sah puasa, supaya sah umrah hajinya, itu urusan ilmu fikih. Belum tentu yang sah itu diterima Allah. Apabila ibadah itu diterima Allah, itu sudah pasti sah, sudah pasti sah. Ibadah yang diterima Allah itu dengan syaratnya ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya dan penyakit-penyakit lain. Ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Melainkan ini sifat-sifat tadi, ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub, riya, itu sulit didapat. Sulit didapat
kecuali dengan baiknya ahwal. Nah, dengan baiknya keadaan-keadaan. Maksudnya keadaan-keadaan itu apa? Ahwal dalam istilah orang-orang tasawuf itu apa? Kamahabbatillahi ta'ala, seperti cinta kepada Allah, wasyauqi ilaih, rindu kepada Allah, wal haibati minhu, segan takut daripada Allah. Nah, kalau kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, maka ikhlas, hadir hati, nyaman, kadang alih mencari. Mun kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ikhlas itu nyaman, mencari hadir hati itu mudah. Nah, makanya tadi ikhlas, hadir hati itu kada akan bisa kalau kada baik keadaan. Maksudnya baik keadaan itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah. Nah, wa husnul ahwal, baiknya keadaan tadi, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, ba'da tahaqquq bisairil maqamat, itu didapat sesudah kita menjalani atau menduduki makam-makam dalam agama. Nah, makam-makam dalam agama itu contohnya kataubati, seperti tobat, wal wara'i, wara, waz zuhdi, zuhud. Ini makam-makam yang kita mesti lalui. Jadi kita kada kawa cinta kepada Allah, kada kawa rindu kepada Allah, kada kawa takut lawan Allah kalau kita kada melalui makam-makam tobat dulu, wara, zuhud, dan lain sebagainya. Faman tahaqqaqa bi maqamit taubah razaqahullah al-hal mahabbatallah ta'ala. Orang yang sudah benar-benar mantap duduknya di makam tobat, inya nih tobat, bujur-bujur tobat. Orang ini sudah bujur-bujur mantap tobatnya, tobat dari hal-hal dirinya, tobat daripada hal-hal yang bersangkutan dengan harta bendanya, tobat. Allah berikan dia hal keadaan yang namanya cinta kepada Allah. Kalau kita nih tobat, bujur-bujur tobat, kita diberi Allah keadaan. Keadaannya itu ngarannya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Artinya kita kada akan bisa cinta kepada Allah kalau kita belum tobat. Kada akan bisa cinta kepada Allah kalau belum tobat. Karena cinta kepada Allah itu merupakan buah daripada orang yang duduk benar-benar di makamnya tobat tadi. Tobat itu ibarat bangunan laksana pondasi. Man la taubata lahu labina alahu. Orang yang tidak tobat tidak ada bangunan baginya. Orang yang kada tobat itu kada kau maulah bangunan, kada kau maulah, karena kada ada pondasinya. Dan tobat ini adalah kunci hidayah Allah. Selama kita masih bergelar orang fasik, Allah kada mau memberi hidayah kepada kita. Selama kita masih bergelar orang zalim, Allah kada memberi petunjuk kepada kita. Nah, untuk dapat hidayah Allah, tobat itu kuncinya. Dalam Al-Quran disebutkan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.
Orang-orang zalim ini kadang diberi Allah petunjuk untuk berbuat kebaikan yang bisa diterima oleh Allah. Nah, artinya kalau orang zalim ini berbuat kebaikan juga, itu bukan petunjuk Allah. Itu dari dorongan nafsunya sendiri atau dorongan syaitan. Misal orang zalim ini hendak berbuat sedekah, orang zalim ini hendak sembahyang, ini hendak puasa, itu bukan hidayah dari Allah. Bukan hidayah dari Allah, karena Allah sudah menyatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nah, tobat tadi kunci hidayah. Allah menyatakan bahwa Allah memilih dia, Allah beri dia tobat, dan Allah beri petunjuk dia. Fa amma man taba wa amana wa amila salihah fa asa ayyakuna minal muflihin. Ujar Tuhan, orang-orang yang tobat, beriman, beramal salih, dia akan jadi orang yang beruntung. Nah, jadi makam yang pertama yang mesti dilalui nang kita urus bujur-bujur adalah makam tobat ini. Maka bila makam ini kita kada baik, ahwal kita kada baik. Bila ahwal kada baik, amal kita kada baik juga. Nah, itu ya aja rantainya. Jadi amal ibadah sembahyang nang bagus, nang diterima Allah itu timbul dari ahwal yang bagus. Ahwal yang bagus timbul dari makam yang bagus. Jadi mulai makam ini. Wa man tahaqqaqa bi maqamil wara razaqahul hal asyauka ilaih. Orang yang benar-benar mantap duduk di kedudukan wara, Allah berikan dia keadaan yang namanya rindu kepada Allah. Kalau kita bujur-bujur wara, pasti ada dalam hati kita rindu kepada Allah itu. Rindu ini melebihi dari cinta. Setiap orang rindu pasti cinta. Setiap orang cinta belum tentu rindu. Belum tentu rindu. Nah, kalau rindu ini sudah jelas cinta yang luar biasa. Ini makam yang dilalui. Wa man tahaqqaqa bi maqami zuhdi razaqahullah al-haibata minhu. Orang yang bujur-bujur duduk di tempatnya zuhud, Allah beri dia keadaan yang namanya takut daripada Allah. Al-maqamatu makasibu wal ahwal mawahibu minallahi ta'ala. Makam-makam ini adalah usaha dari kita. Sedangkan ahwal itu adalah hadiah dari Allah. Kita berusaha tobat. Berusaha tobat. Lalu kita bujur-bujur tobat. Allah berikan kita hal ngarannya cinta kepada Allah. Kita bujur-bujur wara. Dia beri Allah kita hadiah hal ngarannya rindu kepada Allah. Kita bujur-bujur zuhud. Kita diberi Allah hal ngarannya takut daripada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi yang utama kita urus, yang utama kita perbaiki dari diri kita ini adalah makam tobat itu terlebih dahulu. Makam tobat. Kita periksa satu persatu anggota tubuh kita, dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan lainnya. Nah, kita kontrol itu. Kalau itu ada membuat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni.
Allah mengampuni. Kalau kita ada sifatnya zalim kepada orang, menggibah, memfitnah, mendakwa, kita minta halal kepada orang itu. Kita minta halal kepada orang itu. Kalau orang ini kadang memberi halal kepada kita, Allah akan mengambil satu kebijaksanaan yang menguntungkan kepada kita. Yang penting kita minta halal. Tobat dari urusan harta benda, kita kontrol harta benda kita. Mana yang didapat dari sumber halal, mana yang didapat dari sumber subhat, mana yang didapat dari sumber haram. Yang dari sumber haram kita kembalikan kepada pemiliknya. Yang dapat dari sumber subhat kita kembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Yang halal itu yang kita tinggal. Nah, ini tobat dalam masalah harta. Bila sudah kita bujur-bujur melakukan itu, otomatis sudah hati kita ini akan cinta kepada Allah. Akan cinta kepada Allah. Nah, bila kita cinta kepada Allah, ibadah kita itu nyaman ikhlasnya. Nyaman hadir hatinya. Maka bila ibadah ini ikhlas, hadir hati, itu tanda-tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang ini sudah wara. Nah, kalau wara ini bujur-bujur sudah inya wara, diberi Allah kerinduan kepada Allah. Mana cinta, mana rindu, maka ibadahnya akan semakin nyaman, ibadahnya akan semakin khusyuk, ibadahnya akan semakin baik. Ditambah pulang zuhud, diberi Allah pulang takut daripada Allah, ibadahnya makin hebat lagi. Jadi kalau kita hendak memperbaiki amal, kada bisa, kada kawa, kalau kada ahwal nang kita dapat dahulu. Ahwal ini kada bisa dapat kalau kada kita bujur-bujur menempati makam ini dahulu. Nah, tobat bujur-bujur kepada Allah, dapat cinta. Dari cinta itu amal kita akan bagus. Warak bujur-bujur, kita dapat rindu kepada Allah. Bila kita rindu kepada Allah, ibadah dengan mudah khusyuk. Ibadah dengan mudah khusyuk. Nah, sudah rindu lawan Tuhan apa? Kada sembahyang hanya khusyuk, apalagi sembahyang. Di kamar, di jalan, di pasar, hanya rindu lawan Tuhan, selalu ingat Tuhan. Sembahyang, membaca Quran, apalagi. Nah. Jadi faman kanat ahwaluhu mahabbatallah ta'ala wa syauqa ilaihi wal haibata minhu fala budda mukhlisun til ibadat wa qalbuhu hadirun fiha. Barang siapa yang keadaan orang ini cinta kepada Allah, orang ini rindu kepada Allah, orang ini takut kepada Allah, pasti dia ikhlas ibadahnya, pasti ikhlas, dan pasti hatinya hadir pada ibadat itu. Pasti hatinya hadir. Kenapa kita kadang-kadang hanya tubuh kita yang beribadat, hati kada umpat. Tubuh sembahyang, tapi hati kada umpat sembahyang. Makanya Allah kada menerima itu. Tubuh mulut baca Quran, tapi hati kadang baca Quran. Mulut berzikir, tapi hati kada umpat berzikir. Kan itu kenyataan yang kita alami. Kada ingat kunci sembahyang timbul ingat. Mana kamu anda kunci? Allahu Akbar, saku di bawah lemari andaknya jadi hati nih. Jadi hati kita kada umpat sembahyang, hati kita kada umpat membaca Quran. Kenapa sebabnya?
Satu sebabnya kita kada terlalu cinta kepada Allah. Apalagi rindu maginnya kadada. Apalagi haibah kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan cinta, rindu, takut, kita mesti melalui makam-makam tadi. Tobat yang bujur, wara yang bujur, zuhud yang bujur. Jadi kalau hendak memperbaiki kita secara total, baiki mulai akar-akarnya. Nah, kadang-kala kita memaksakan langsung hendak baik amal, kadang-kala. Secara teori kita perbaiki amal kita misal membaca Quran, kita karasi supaya membaca Quran ini paham, supaya membaca Quran ini mengagungkan Allah, supaya membaca Quran ini bujur-bujur khusyuk. Baca Quran, pada artinya tahu. Padahal kita pahamannya tahu Quran kayak ini. Tapi waktu membaca hati kita kada ke sana. Karena yang kita baikinya hanya kulitnya. Nah, kalau hendak membaiki secara total, baiki mulai makamnya. Akan timbul ahwal yang baik, otomatis ibadah itu menjadi baik. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah ke-46 ini. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquq bimaqamatil inzal. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-47. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.